Haryo Wiratama adalah seorang konglomerat yang sangat kaya. Ia punya rumah-rumah mewah, mobil, lahan, beberapa hotel, dan satu grup perusahaan besar. Tetapi usia membuat tubuhnya makin rapuh dan lemah. Suatu hari saat ia duduk diam di kamar pribadinya menatap foto keluarga, ia bertanya dalam hati siapa yang benar-benar mencintainya di rumah ini dan siapa yang akan tetap di sampingnya ketika ia sakit serta tak berdaya. Lalu ia memanggil pengacara kepercayaannya, Aditya Wibowo, dan dokter pribadinya, Dr. Surya Pranoto, ke rumah besar keluarganya di Pondok Indah. Di ruang kerja ia berkata pelan bahwa ia ingin berpura-pura sakit parah untuk melihat siapa dalam keluarganya yang tulus, siapa yang akan merawatnya bila ia seolah sedang menunggu ajal. Aditya Wibowo sempat kaget namun mengangguk dan menyarankan agar sebagian harta disembunyikan dengan membuka rekening lain lalu memindahkan separuh dana agar jika ada yang berpura-pura baik mereka tidak bisa menemukan semuanya. Haryo Wiratama tersenyum setuju. Sementara Dr. Surya Pranoto berjanji akan memberitahu keluarga bahwa ia mengidap kanker dan hanya punya 6 bulan. Dan sejak itulah rencana dimulai. Keesokan paginya Haryo Wiratama mulai batuk keras, memilih terus berbaring, berhenti keluar, makan seadanya, dan tampak makin lemah, sehingga istrinya Rati Sugiyarti dan anak-anaknya, putra sulung Bima Pradana, putra kedua Rangga Maulana, putri pertama Nadia Puspitasari, serta putri bungsu Aisyah Maharani, semuanya panik. Sampai Nadia Puspitasari berteriak agar memanggil dokter. Tak lama Dr. Surya Pranoto datang memeriksa di depan keluarga. Lalu dengan wajah muram mengatakan bahwa ayah mereka sakit berat, kanker, dan mungkin tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Semua ternganga, Aisyah Maharani menangis memohon agar ayahnya jangan pergi. Bima Pradana dan Rangga Maulana tampak terpukul. Sedangkan Rati Sugiyarti memegangi dada dan duduk lemas. Beberapa hari pertama mereka bersikap seolah sangat peduli. Membawakan makanan, bolak-balik menengok, duduk menemani sambil berkata manis. Namun seminggu lewat, semuanya berubah. Rati Sugiyarti berhenti datang dengan alasan tak sanggup melihat suaminya menderita. Nadia Puspitasari berdalih terlalu sibuk, Rangga Maulana bilang harus dinas luar kota, dan Bima Pradana mulai lebih fokus pada urusan kantor pusat di SCBD. Suatu hari Bima Pradana masuk ke ruang kerja membawa berkas dan meminta ayahnya istirahat saja karena ia akan mengurus perusahaan. Haryo Wiratama hanya menatap tenang lalu mengangguk sambil diam-diam mengamati dan mencatat. Kemudian Bima Pradana tampil sebagai wajah baru perusahaan, mengubah suasana kantor dengan pesta besar-besaran dan mulai boros, membeli mobil baru dan liburan ke Bali. Nadia Puspitasari ikut mengambil uang untuk membeli wig mahal dan pakaian mewah. Rangga Maulana menghamburkan uang untuk seorang perempuan yang dikenalnya lewat internet. Sementara Haryo Wiratama tetap di ranjangnya, berpura-pura makin lemah. Setiap hari, satu-satunya yang setia menjaga sepanjang hari adalah putri bungsunya, Aisyah Maharani, yang menyuapi, membersihkan kamar, menyanyikan lagu untuknya, bahkan tidur di lantai di sisi ranjang sambil berulang kali berjanji tidak akan meninggalkannya. Suatu malam Aisyah Maharani memohon pada Rati Sugiyarti agar membawa Haryo Wiratama berobat ke luar negeri karena mungkin masih ada harapan. Tetapi Rati Sugiyarti menolak mentah-mentah karena dianggap terlalu mahal dan takut uang terbuang. Sia-sia jika ia wafat di sana, membuat Aisyah Maharani kembali menangis di samping ranjang ayahnya sambil menggenggam tangan dan mengusap dahinya. Sementara di sisi lain rumah Bima Pradana justru menggelar pesta besar, mengundang teman-temannya, dan menyombongkan bahwa sebentar lagi semuanya akan menjadi miliknya, tanpa sadar bahwa Haryo Wiratama masih mendengar, masih melihat, dan masih berpura-pura. Tiap pagi rumah besar itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Di lantai atas Haryo Wiratama terbaring, tak berdaya di ranjang empuk, wajahnya tampak letih, dadanya naik turun pelan, dan batuknya terdengar kering serta dalam seolah ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Bibir Haryo Wiratama bergetar saat ia berbisik lirih memanggil Aisyah Maharani dan mengucapkan terima kasih pada anak perempuan bungsunya itu. Sementara Aisyah Maharani duduk di sisi ranjang menggenggam tangan ayahnya dengan lembut, tersenyum di balik air mata dan berjanji tidak akan kemana-mana. Ia mengusap wajah ayahnya yang berkeringat dengan handuk hangat, membantu meneguk air, lalu menyuapi bubur nasi dengan sendok kecil, dan ketika batuk ayahnya terlalu keras ia akan mengusap dada Haryo Wiratama pelan sambil menangis diam-diam saat ia merasa tak terlihat. Padahal tak seorang pun tahu bahwa Haryo Wiratama sebenarnya sedang berakting. Ia tidak sekarat. Ia hanya ingin memastikan siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya menunggu ia pergi demi harta. Suatu siang ketika Aisyah Maharani keluar sebentar untuk membilas handuk, Haryo Wiratama menoleh ke dinding dan berbisik pada dirinya sendiri dengan hati yang perih. Mempertanyakan apakah hidupnya akan berakhir seperti ini setelah ia mengorbankan segalanya untuk keluarga yang kini bahkan tidak menanyakan apakah ia sudah makan, termasuk Rati Sugiyarti sebagai istrinya. Dan air mata jatuh saat ia mengerang pelan memohon ampun karena merasa gagal. Sementara ia batuk-batuk di lantai atas, musik berdentum di lantai bawah karena Bima Pradana mengubah kamar tamu menjadi ruang pesta, menenggak anggur, tertawa bersama teman-temannya, dan menelepon dengan nada congkak seolah seluruh rumah sudah miliknya. Bahkan ia sama sekali tidak menjenguk ayahnya. Termasuk saat di kantor pusat di SCBD,
Hingga suatu pagi Bima Pradana masuk kantor Bak Bos besar, berdiri di depan dewan direksi dan menyatakan dengan bangga bahwa ayahnya sangat sakit dan tidak akan kembali mulai hari itu sehingga dialah yang memegang kendali. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Yang lain canggung. Lalu Hendra Gunawan, karyawan senior yang mengabdi 28 tahun pada Haryo Wiratama, berdiri dengan hormat dan mengingatkan bahwa ayahnya masih hidup sehingga seharusnya mereka menunggu keputusan Haryo Wiratama. Tetapi Bima Pradana menghantam meja dan membentak seolah ditantang. Kemudian Lindi Arumwati ikut berdiri perlahan dan menyarankan agar perusahaan diamankan dengan membentuk tim pendamping sampai Haryo Wiratama sendiri berbicara. Namun Bima Pradana malah menoleh pada Rizky Kurniawan dan memerintahkan agar semuanya dipecat karena ia tak mau melihat wajah mereka besok. Tak lama kemudian para petugas keamanan masuk dan mulai mengawal orang-orang keluar. Hendra Gunawan menggeleng tidak percaya karena ia merasa melayani Haryo Wiratama seperti saudara. Tetapi Bima Pradana tetap mengusirnya. Kabar itu membuat Rangga Maulana bergegas ke kantor dan menyerbu ruang rapat, memarahi Bima Pradana karena bertingkah seolah ayah mereka sudah meninggal. Namun Bima Pradana bersandar di kursi pimpinan dan menyuruh Rangga Maulana, bangun, karena menurutnya ayah hanya punya 6 bulan sehingga ia sekadar bersiap. Rangga Maulana menuduhnya menghancurkan semua yang dibangun ayah. Bima Pradana membalas dengan sindiran, lalu ketegangan meledak ketika Bima Pradana mendorong dan Rangga Maulana memukul balik sampai petugas keamanan melerai mereka. Sore harinya Aisyah Maharani mendengar pertengkaran itu, hatinya hancur. Ia memanggil kedua kakaknya ke ruang keluarga dan dengan mata basah ia menegur mengapa mereka bertengkar memperebutkan uang dan perusahaan saat Haryo Wiratama hanya butuh cinta. Mengingatkan bahwa ayah sudah memberi hidup yang baik dan berkorban terlalu banyak. Lalu ia memperingatkan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayah, Tuhan tidak akan memaafkan, membuat Bima Pradana menunduk dan Rangga Maulana terdiam sebelum Aisyah Maharani pergi sambil menangis. Malamnya saat Aisyah Maharani menyuapi ayahnya, terdengar ketukan pintu, Aditya Wibowo masuk, duduk, dan berkata pelan bahwa kedua putra Haryo Wiratama bertengkar hari ini dan Bima Pradana sudah menyingkirkan para staf lama sehingga perusahaan tidak aman. Lalu Haryo Wiratama hanya memberi senyum lemah seolah pasrah namun sebenarnya tetap mengamati. Dengan suara pelan Haryo Wiratama berkata bahwa biarlah mereka menunjukkan watak asli karena ia masih mengawasi. Dan tepat saat itu terdengar keributan lagi dari bawah ketika Rati Sugiyarti dan Nadia Puspitasari beradu suara. Nadia Puspitasari bersikeras ingin menjual lahan dan mempertanyakan mengapa disimpan jika Haryo Wiratama dianggap sebentar lagi tiada. Lalu Rati Sugiyarti menjawab dingin bahwa tunggu saja sampai ia benar-benar meninggal baru mereka jual. Membuat Haryo Wiratama mendengar semuanya dan jantungnya berdegup kencang bukan karena sakit, melainkan karena nyeri batin. Mengetahui istri serta putrinya tidak menaruh cinta melainkan hanya menunggu kematiannya. Malam itu Aisyah Maharani masuk membawa nampan berisi bubur nasi hangat dan memohon agar ayahnya makan sedikit. Haryo Wiratama menatap dengan mata letih dan berterima kasih sambil mengakui hanya Aisyah Maharani yang bertahan. Membuat Aisyah Maharani duduk di sampingnya dan menangis tanpa suara karena takut terjadi sesuatu pada ayahnya. Sementara Haryo Wiratama menyentuh tangannya lemah. Keesokan harinya Bima Pradana mengadakan rapat lagi di kantor pusat SCBD dan mengumumkan ide baru untuk membuat lini fashion mewah, baju, tas, parfum, yang besar-besaran. Seorang karyawan mengingatkan bahwa dana tidak cukup, tetapi Bima Pradana tertawa dan menyuruh mereka berutang saja sambil menegaskan perusahaan itu masih milik ayahnya. Saat Rangga Maulana mendengar proyek nekat itu, ia murka. Langsung keluar kantor dan pulang. Masuk ke kamar ayahnya dan melihat Aisyah Maharani memegang tangan Haryo Wiratama. Ia meminta Aisyah Maharani keluar sebentar. Namun Aisyah Maharani menolak dan menyuruhnya bicara di situ saja. Lalu Rangga Maulana menatap Haryo Wiratama yang tampak lemah dan berkata bahwa Bima Pradana sedang merusak semuanya. Tetapi Haryo Wiratama hanya membuka mata letih. Menatap Rangga Maulana sejenak lalu memalingkan wajah tanpa sepatah kata karena ia masih berpura-pura. Masih mengawasi. Masih menyimpan rahasia. Hari-hari berlalu dan Haryo Wiratama terus memainkan peran orang sakit di ranjang yang sama di kamar sunyinya. Sementara Aisyah Maharani tetap merawat, menyuapi, membersihkan tubuh, dan bercerita. Namun di luar kamar keadaan makin kacau, sampai suatu pagi Rangga Maulana duduk di balkon dengan amarah membara setelah pulang dari kantor dan berpikir bahwa Bima Pradana merasa bisa mengambil alih segalanya dan menghamburkan kerja keras ayah mereka. Sehingga ia memutuskan tidak akan diam lagi. Keesokan harinya Rangga Maulana berdandan rapi dan pergi ke salah satu hotel mewah terbesar milik ayahnya di Jakarta, Hotel Surya Raya Jakarta, membuat manajernya, Felix Setiawan, terkejut menyambutnya, tetapi Rangga Maulana berkata belak-belakan bahwa hotel itu akan dijual. Felix Setiawan kaget dan memohon agar jangan menjual karena itu kebanggaan Haryo Wiratama dan sangat berarti. Namun wajah Rangga Maulana mengeras dan ia mengancam akan memecat Felix Setiawan bila menghalangi lagi. Sehingga Felix Setiawan menunduk meminta maaf meski hatinya gelisah. Begitu Rangga Maulana pergi, Felix Setiawan segera menelepon Aditya Wibowo dan berkata pelan bahwa Rangga Maulana ingin menjual hotel padahal Haryo Wiratama masih hidup. Lalu Aditya Wibowo menenangkan dan berjanji akan mengurusnya.
Esoknya Aditya Wibowo mengirim orang-orang kepercayaannya untuk membeli hotel itu diam-diam dengan berpura-pura sebagai pihak asing. Dan ketika Rangga Maulana menjualnya kepada mereka, dokumen kepemilikan disimpan aman lalu diserahkan kepada Aditya Wibowo yang menguncinya di berangkas pribadinya untuk menjaga warisan Haryo Wiratama karena ia tahu semua ini hanya sandiwara. Tetapi Rangga Maulana tidak berhenti di situ. Ia juga menjual sebidang lahan besar yang selama bertahun-tahun dibiarkan ayahnya tetap utuh. Dan pola yang sama kembali terjadi ketika Aditya Wibowo mengatur orang-orang kepercayaannya untuk membeli lahan itu juga. Orang-orang kepercayaan itu menyerahkan seluruh dokumen kepada Aditya Wibowo dan ia menguncinya rapat di berangkas pribadinya. Sehingga Rangga Maulana merasa puas karena mengira sudah mendapat uang besar. Padahal tanpa ia ketahui Haryo Wiratama masih tetap pemilik sah baik Hotel Surya Raya Jakarta maupun lahan tersebut. 3 hari kemudian kabar itu sampai ke Nadia Puspitasari yang langsung menerobos ruang keluarga saat Rangga Maulana sedang menonton TV. Menjerit menuduhnya menjual hotel ayah dan lahan. Rangga Maulana kaget lalu menyuruhnya berhenti berteriak karena ia bukan anak kecil. Tetapi Nadia Puspitasari memaki dan menamparnya keras sambil berteriak bahwa lahan itu seharusnya untuk dirinya dan melarangnya menjual apapun lagi. Rangga Maulana membalas menampar dan keduanya saling tarik-menarik baju sampai kursi terjatuh. Vas bunga pecah. Dan seorang pembantu berlari memanggil Aisyah Maharani agar cepat datang karena kakak adiknya berkelahi. Aisyah Maharani berlari masuk melihat Nadia Puspitasari dan Rangga Maulana saling berteriak serta bergumul. Lalu ia menangis menegur apa yang salah dengan mereka dan mengapa mereka menyeret-nyeret harta Haryo Wiratama padahal ia masih hidup. Tetapi Rangga Maulana membentak balik mempertanyakan apakah ayah benar-benar hidup karena setiap hari hanya terbaring seperti mayat. Mata Aisyah Maharani basah dan ia mengingatkan bahwa Haryo Wiratama bekerja mati-matian demi memberi hidup yang baik. Jadi apakah balasannya adalah pertengkaran dan menjual segalanya? Memohon agar mereka berhenti. Namun Nadia Puspitasari mendecak kesal lalu pergi. Rangga Maulana pun membanting langkah keluar. 2 hari kemudian Rati Sugiyarti masuk ke kamar Haryo Wiratama dengan wajah jijik dan berkata tajam bahwa kamar itu bau seperti kematian sampai ia sulit bernapas seakan ada orang yang sudah mati di situ. Haryo Wiratama hanya batuk pelan dan memalingkan wajah. Tetapi Rati Sugiyarti menggeleng dan mengomel bahwa ia hanya sakit bukan mati. Menyuruhnya bersih-bersih dan membuka jendela seolah semua orang akan ikut mati di rumah itu karena penyakitnya. Lalu ia bertepuk tangan 2 kali dan memanggil Tommy Sabto serta petugas keamanan. Aisyah Maharani bergegas masuk dan bertanya ada apa. Namun Rati Sugiyarti berkata ia tak tahan lagi sehingga mulai sekarang Haryo Wiratama harus tidur di kamar tamu karena bahkan rumah sakit tidak sebau itu. Aisyah Maharani menangis menolak karena itu kamar ayahnya dan ia tidak berhak melakukan itu. Tetapi Rati Sugiyarti membentak menyuruh diam dan menegaskan sebagai istri ia yang memutuskan. Lalu Tommy Sabto dan para petugas keamanan masuk. Rati Sugiyarti memerintahkan mereka mengangkat Haryo Wiratama ke kamar tamu sekarang juga. Aisyah Maharani berdiri di depan ranjang berteriak agar mereka tidak menyentuh ayahnya. Namun para petugas maju ragu-ragu. Sedangkan Haryo Wiratama tetap diam, masih berpura-pura terlalu lemah untuk bergerak, dan ketika ia diangkat pelan ia menatap sekeliling. Dengan mata sedih, dadanya terasa berat bukan karena penyakit, melainkan karena perihnya perlakuan keluarganya. Minggu-minggu berlalu dan perusahaan yang dulu berjaya mulai goyah karena keborosan dan keputusan ceroboh Bima Pradana. Rekening menipis, laba turun, klien loyal pergi, karyawan berbisik-bisik, tagihan menumpuk, pemasok menolak mengirim barang sebelum dibayar. Dan lini fashion mewah yang diluncurkan Bima Pradana dengan papan reklame raksasa ternyata gagal total karena harga terlalu mahal, desain buruk, dan tak ada yang membeli. Sehingga mereka butuh uang cepat. Di kantor, Bima Pradana duduk stres berkeringat memikirkan sumber dana agar perusahaan tidak ambruk, sampai muncul ide licik di kepalanya untuk menjual Hotel Surya Raya Jakarta, hotel paling populer dan mahal yang dibangun Haryo Wiratama dengan kebanggaan dan selalu ia sebut rumah emas. Lalu malam itu Bima Pradana memanggil rapat keluarga. Semua berkumpul di ruang keluarga sementara Haryo Wiratama terbaring diam di kamar tamu lantai atas dengan batuknya yang biasa, dan Bima Pradana berdiri di depan mereka dengan wajah serius palsu. Memulai pidato bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah besar, Bima Pradana menegaskan bahwa jika mereka tidak bergerak cepat maka semuanya akan habis. Sehingga ia memutuskan Hotel Surya Raya Jakarta harus dijual dan uangnya dipakai menyelamatkan perusahaan. Tetapi sebelum ia sempat menutup kalimatnya Nadia Puspitasari melonjak berdiri dan berteriak menanyakan hotel yang mana? Lalu ia menyindir tajam bahwa hotel itu sudah dijual oleh Rangga Maulana. Seketika ruang keluarga membeku sunyi. Bima Pradana menoleh tajam dan menuntut penjelasan. Nadia Puspitasari melipat tangan dan menyuruhnya bertanya pada adik laki-lakinya sendiri. Rangga Maulana berdiri pelan. Mata Rati Sugiyarti membelalak dan ia menekan Rangga Maulana apakah benar menjual Hotel Surya Raya Jakarta tanpa seizin ibunya. Rangga Maulana menjawab dengan marah agar Rati Sugiyarti tidak berteriak padanya. Dan membalikan tuduhan dengan menanyakan apakah ibunya pernah menegur Bima Pradana soal uang perusahaan yang dihamburkan untuk pesta dan proyek fashion yang tidak jelas. Bima Pradana langsung melompat, mencengkeram kerah Rangga Maulana dan menuduhnya pencuri karena menjual hotel ayah lalu menyimpan uangnya.
Rangga Maulana mendorongnya keras dan memperingatkan jangan menyentuhnya karena ia tidak akan diam melihat keringat ayah mereka dihamburkan untuk pamer dan mengejar perempuan. Lalu keduanya berkelahi lagi sampai kursi terjungkal. Gelas pecah, Rati Sugiyarti menjerit, para pembantu berhamburan keluar, Nadia Puspitasari terus berteriak bahwa mereka gila dan akan saling membunuh. Sementara Aisyah Maharani berlari masuk sambil menangis, memohon mengapa rumah ini tidak pernah damai. Mengapa mereka bertengkar seperti binatang ketika Haryo Wiratama sedang sakit di lantai atas. Lalu ia menatap semua orang dengan mata basah dan bertanya mengapa mereka memperlakukan ayah seolah sudah tiada. Dan begitu tidak berperasaan karena harta membutakan semuanya, ruangan pun kembali sunyi tanpa seorang pun menjawab. Larut malam Aditya Wibowo masuk diam-diam ke kamar tamu tempat Haryo Wiratama terbaring. Tepat setelah Aisyah Maharani selesai membersihkan ayahnya dan keluar mengambil air panas. Aditya Wibowo duduk dekat ranjang lalu berbisik bahwa ia perlu menyampaikan sesuatu. Haryo Wiratama membuka mata letih dan mengangguk kecil. Kemudian Aditya Wibowo menjelaskan bahwa Rangga Maulana telah menjual Hotel Surya Raya Jakarta serta lahan Lot G Utama. Tetapi ia mencegah pihak asing memilikinya dengan menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk mengambil dokumen dan menyimpannya aman. Haryo Wiratama berkedip pelan dengan hati berat namun bersyukur lalu berbisik terima kasih. Dan Aditya Wibowo menambahkan bahwa anak-anak saling mencabik dan situasi makin buruk. Tetapi ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semua yang telah dibangun Haryo Wiratama. Membuat Haryo Wiratama memejamkan mata ketika batuk lemah lolos dari bibirnya dan pikirannya melayang getir mempertanyakan apakah ini tujuan ia membesarkan keluarga. Bertarung memperebutkan harta saat ia masih bernapas. Di bawah, keributan belum reda karena Bima Pradana masih berdiri di tengah ruang keluarga memegang baju Rangga Maulana dengan wajah merah menyala. Menuntut uang hasil penjualan hotel untuk perusahaan, namun Rangga Maulana menarik diri dan menolak, mengejek bahwa uang itu hanya akan dipakai Bima Pradana untuk pesta tak berguna atau menerbangkan perempuan ke Bali lagi. Dan ia tidak akan memberi sepeser pun. Bima Pradana hendak menerjang lagi tetapi Aisyah Maharani melompat di antara mereka. Berteriak agar keduanya berhenti dan mengingatkan ayah mereka lemah di lantai atas sementara mereka menyeret uang seperti binatang. Rangga Maulana menggeleng, meraih kunci mobil, lalu keluar membanting langkah. Bima Pradana berbalik pada Rati Sugiyarti dengan tangan gemetar mengadu bahwa Rangga Maulana menjual hotel ayah dan menyimpan uangnya. Menanyakan apa yang harus dilakukan. Namun Rati Sugiyarti justru melambaikan tangan tenang menyuruh biarkan saja karena ia keras kepala. Dan kalau ia tak mau menyerahkan uang maka jual saja rumah lain atau mobil lain. Bima Pradana menoleh tajam bertanya mobil siapa yang harus dijual karena jelas bukan mobilnya. Rati Sugiyarti tanpa berkedip memerintahkan agar menjual SUV putih kesayangan Haryo Wiratama. Dan pada saat itu Aisyah Maharani yang baru kembali membawa air untuk ayahnya masuk dan terpaku, memanggil ibunya dengan suara bergetar menanyakan apa yang baru saja dikatakan. Rati Sugiyarti menjawab datar bahwa ia memang menyuruh menjual mobil itu karena mereka butuh uang. Membuat air mata Aisyah Maharani naik ketika ia menolak keras karena itu mobil favorit ayah dan mereka ingin menjualnya saat Haryo Wiratama masih hidup. Tetapi Rati Sugiyarti mendesis selalu berdiri dan menegaskan mereka butuh dana untuk menopang perusahaan sebelum semuanya ambruk. Aisyah Maharani menggeleng dan berkata tegas bahwa kalau memang ingin menyelamatkan perusahaan, Bima Pradana seharusnya memanggil kembali para karyawan lama yang ia pecat karena merekalah yang paham akar bisnis dan bisa membantu membangun ulang. Tetapi Bima Pradana mencibir dan menolak mentah-mentah dengan alasan mereka kasar dan tidak berguna. Membuat Aisyah Maharani berteriak bahwa mereka justru setia. Setia pada Haryo Wiratama. Dan jika ayahnya percaya pada mereka maka keluarga juga seharusnya percaya. 2 hari kemudian gerbang rumah besar di Pondok Indah terbuka perlahan ketika 3 mobil besar masuk membawa keluarga besar Haryo Wiratama. Yakni adik kandungnya Bayu Wiratama, 2 sepupu Arif Ramadan dan Ferdi Hakim, serta seorang sesepuh desa Pak Haji Sukirman. Semuanya turun membawa buah-buahan dan minuman sebagai tanda menjenguk. Bayu Wiratama berkata mereka mendengar Haryo Wiratama sedang tidak sehat dan mereka datang karena sudah terlalu lama tidak bertemu. Namun sebelum mereka melangkah jauh, Rati Sugiyarti berlari keluar dengan kain selendang berkibar di belakang, membentak menanyakan mereka ngapain datang dan siapa yang mengundang. Pak Haji Sukirman maju tenang menjelaskan bahwa mereka hanya ingin melihat saudara mereka dan mendoakan. Tetapi Rati Sugiyarti mengejek dingin, menuduh saat Haryo Wiratama sehat dan kaya mereka tak pernah datang dan sekarang baru muncul seperti pemakan bangkai, membuat Arif Ramadan dan Ferdi Hakim menunduk malu sambil berkata tidak berniat buruk. Namun Rati Sugiyarti bertepuk tangan keras menyuruh mereka pulang ke desa karena tidak ada tempat dan rumah ini tidak butuh cinta keluarga palsu. Mengancam akan memanggil petugas keamanan jika mereka tidak pergi. Bahkan ketika mereka memohon setidaknya boleh menyapa Haryo Wiratama. Rati Sugiyarti tetap berteriak memerintahkan mereka keluar sekarang juga. Lalu Bagus Saputra yang berjaga dekat gerbang segera maju membuka gerbang lebih lebar. Dan tanpa banyak kata para tamu kembali ke mobil lalu pergi. Dari jendela lantai atas Aisyah Maharani menyaksikan semuanya, mengusap matanya yang perih, lalu menoleh ke arah Haryo Wiratama yang terbaring diam. Namun hatinya hancur. Meski tubuhnya tak bergerak, setetes air mata meluncur di pipinya. Malam itu suasana rumah masih tegang setelah keributan dengan keluarga besar.
Tetapi keadaan segera memburuk ketika Rangga Maulana menerobos ruang keluarga dengan napas berat baru pulang kerja, memanggil ibunya keras-keras, dan Rati Sugiyarti keluar dari dapur sambil membawa segelas jus jeruk sambil menegur mengapa ia berteriak. Rangga Maulana menunjuk marah menanyakan kenapa ibunya memberi izin Bima Pradana menjual salah satu rumah Haryo Wiratama dan SUV putihnya. Rati Sugiyarti memutar mata dan menyindir apakah ia harus berteriak setiap bicara. Lalu berkata ia memberi perintah karena mereka butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan agar orang tidak menertawakan keluarga. Rangga Maulana mendekat dan menekan bahwa dengan cara Bima Pradana mengelola, apa jaminannya perusahaan tidak ambruk lagi walau mereka menjual 10 rumah. Rati Sugiyarti mengernyit menyuruhnya jangan bicara begitu dan menuntut ia menghormati kakak laki-lakinya. Tetapi Rangga Maulana menaikkan suara bahwa Bima Pradana tidak bertingkah seperti kakak. Karena masalah dimulai saat ia memecat orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan Haryo Wiratama. Padahal perusahaan sedang bagus, lalu ia mengganti mereka dengan teman-temannya yang tidak paham bisnis, hidup boros, pamer seolah sudah menjadi pemilik baru. Dan sekarang ibunya ikut memberi perintah menjual rumah serta SUV ayah. Rati Sugiyarti membentak balik bahwa Rangga Maulana sendiri diminta menyerahkan uang hotel yang ia jual tetapi menolak. Dan Rangga Maulana mengangkat kedua tangan frustrasi memohon agar ibunya berhenti memulai pertengkaran lagi. Rangga Maulana menegaskan bahwa jika Rati Sugiyarti terus membiarkan Bima Pradana, maka satu persatu seluruh aset Haryo Wiratama akan dijual dan perusahaan tetap tidak akan berkembang. Suasana hening sejenak sebelum Rangga Maulana melanjutkan bahwa sudah waktunya memanggil Aditya Wibowo untuk membacakan wasiat agar setiap orang tahu haknya sehingga tidak ada yang menyentuh milik orang lain. Rati Sugiyarti terdiam lalu mengangguk pelan dan setuju menghubunginya esok pagi. Keesokan harinya pukul 10 ruang keluarga penuh, Nadia Puspitasari duduk di satu sisi menatap ponsel, Bima Pradana menyilangkan kaki sambil menyeringai, Rangga Maulana melipat tangan menunggu. Aisyah Maharani duduk di sudut dengan wajah cemas dan pendiam. Sementara Rati Sugiyarti duduk di tengah Baratu. Pintu terbuka dan Aditya Wibowo masuk membawa map kulit lalu menyapa tenang dan menyebut ia diminta membacakan wasiat Haryo Wiratama. Rangga Maulana cepat menjawab bahwa mereka ingin tahu bagian masing-masing. Sebelum semuanya habis, Aditya Wibowo berdeham dan menjelaskan dengan menatap sekeliling bahwa Haryo Wiratama belum menulis wasiat karena rencana itu tertunda saat ia jatuh sakit dan menjadi terlalu lemah. Membuat Nadia Puspitasari terkejut berteriak. Bima Pradana bangkit marah mempertanyakan apakah berarti tidak ada wasiat sama sekali. Namun Aditya Wibowo mengangkat jari menegaskan bahwa sekalipun ada wasiat, hukum tidak mengizinkan pembacaan selama Haryo Wiratama masih hidup. Rati Sugiyarti tampak bingung bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Dan Aditya Wibowo menasihati mereka untuk menunggu. Merawat ayah, berhenti bertengkar, berhenti menjual aset, dan berhenti merobek keluarga karena Haryo Wiratama masih bernapas. Aisyah Maharani menatap dengan mata berkaca lalu mengangguk pelan sementara Bima Pradana mendesis kesal. Rangga Maulana mengusap dahi frustrasi. Dan Nadia Puspitasari memutar mata. Di lantai atas kamar tamu yang sunyi Haryo Wiratama terbaring mendengarkan melalui celah pintu yang sering lupa ditutup Aisyah Maharani. Mendengar semuanya hingga batu pelan keluar dan senyum sedih tipis muncul karena mereka telah memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Seminggu setelah upaya pembacaan wasiat gagal, rumah besar masih dipenuhi ketegangan dan keheningan ketika Rati Sugiyarti memikirkan hal lain. Dan sore itu ia berdandan dengan kebaya modern serta anting emas, keluar rumah menuju kediaman sahabat kayanya Maya Puspaningrum. Seorang perempuan berlidah tajam dan berani, mereka berpelukan seperti kawan lama lalu duduk di ruang tamu indah. Maya Puspaningrum menyampaikan kabar bahwa ia mendengar suami Rati Sugiyarti sangat sakit dan berharap ia membaik sambil bertanya apa kata dokter. Rati Sugiyarti menghela napas berat menyebut itu kanker dan kemungkinan tidak selamat sehingga ia merasa seperti sudah menjanda. Maya Puspaningrum condong maju menanyakan bagaimana ia bertahan. Rati Sugiyarti melipat tangan mengaku bukan hanya sedih melainkan kesepian. Karena tak ada teman bicara atau pelukan sementara Haryo Wiratama hanya batuk sepanjang hari. Maya Puspaningrum mengangkat alis dengan senyum licik menyiratkan bahwa kebutuhan Rati Sugiyarti tak lagi terpenuhi. Rati Sugiyarti merendahkan suara mengakui ia memikirkannya. Dan Maya Puspaningrum tertawa kecil menyemangati bahwa Rati Sugiyarti masih muda dan cantik sehingga tak perlu menderita karena lelaki tua sakit dan sebaiknya mencari pria muda yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhannya. Membuat mata Rati Sugiyarti berbinar. 2 hari kemudian Rati Sugiyarti bertemu Dion Pratama. Pria tampan dan menawan awal 30-an yang ia temui di Spa Gym Kemang tempat ia sering berkunjung dan tempat Dion Pratama bekerja sebagai instruktur kebugaran. Rati Sugiyarti dan Dion Pratama saling bertukar nomor dan tak lama kemudian mulai bertemu di hotel-hotel kawasan Senayan dan Kemang, di mana Dion Pratama memperlakukan Rati Sugiyarti Baratu dengan pujian, pijatan kaki, dan bisikan manis hingga. Suatu malam Rati Sugiyarti mengaku tak tahu bagaimana ia bisa bertahan sebelum bertemu dengannya. Dion Pratama tersenyum dan berkata bahwa ia pantas dicintai. Lalu mereka berciuman. Sejak hari itu Rati Sugiyarti sepenuhnya meninggalkan Haryo Wiratama yang dianggap sakit, berhenti masuk ke kamarnya, berhenti mengecek makanannya, dan menyerahkan semua perawatan pada Aisyah Maharani. Sementara hari-harinya diisi tawa, anggur, riasan,
dan kunjungan hotel bersama Dion Pratama. Namun ia ingin Dion Pratama tetap dekat sehingga suatu pagi ia mengejutkan seluruh keluarga dengan membawanya masuk rumah besar. Berjalan ke ruang keluarga sambil tersenyum bangga dan menenteng tas kecil. Memperkenalkan Dion Pratama sebagai sopir pribadi barunya, membuat Nadia Puspitasari heran karena mereka sudah punya sopir. Tetapi Rati Sugiyarti menepis dan menegaskan Dion Pratama akan mengantarnya kemanapun kapanpun. Bima Pradana mengernyit menatap dari ujung kepala ke kaki. Rangga Maulana memutar mata dan berbisik sinis. Namun Rati Sugiyarti tak peduli lalu memerintahkan Bu Sri Wahyuni menyiapkan kamar di pavilion belakang dan menyatakan Dion Pratama mulai bekerja hari itu juga tanpa bantahan. Sehingga ketegangan di rumah makin menebal sementara di lantai atas Haryo Wiratama terbaring tenang tak menyadari badai baru telah masuk. Malamnya rumah terasa berat dan sunyi. Aisyah Maharani tak bisa tidur. Ia ke dapur mencari ibunya dan melihat lampu ruang keluarga masih menyala. Lalu saat berbalik, ia mendengar bisikan dan tawa dari pavilion belakang. Melangkah perlahan tanpa alas kaki dengan jantung berdebar hingga suara makin jelas dan sebuah erangan pelan terdengar, membuat matanya membelalak saat ia mendorong pintu dan mendapati Rati Sugiyarti duduk di pangkuan Dion Pratama setengah berpakaian sambil berbisik mesra. Aisyah Maharani memanggil ibunya dengan suara bergetar hingga Rati Sugiyarti terlonjak kaget dan Dion Pratama buru-buru meraih ke meja. Aisyah Maharani menuntut penjelasan. Dengan amarah bercampur tangis dan menuding inilah sopir yang dipekerjakan saat Haryo Wiratama terbaring lemah. Dion Pratama gagap hendak menjelaskan tetapi Aisyah Maharani berteriak menyuruhnya keluar sekarang juga sehingga ia lari terbirit-birit. Sementara Rati Sugiyarti mencoba bicara namun dipotong oleh Aisyah Maharani yang menegur bahwa ibunya meninggalkan suami sendiri demi kesenangan. Rati Sugiyarti membalas terengah mengaku kesepian karena Haryo Wiratama sekarat dan tak lagi berbicara. Tetapi Aisyah Maharani menangis merah matanya menegaskan ayah masih hidup dan ditinggalkan seolah tak berarti. Lalu Rati Sugiyarti menunjuk mengancam agar kejadian itu dirahasiakan bahkan dari saudara-saudaranya. Aisyah Maharani pun berbalik pergi dengan tubuh gemetar, marah dan hancur. Keesokan paginya Aisyah Maharani duduk di sisi ranjang Haryo Wiratama memandang tidurnya dengan air mata mengalir sambil berbisik bahwa tak perlu lagi menahannya di sini karena tak ada yang peduli dan mungkin desa bisa memberi harapan. Aisyah Maharani mengusap air matanya, membereskan beberapa barang, lalu diam-diam mengatur keberangkatan bersama Tommy Sabto, dan menjelang sore ia membawa Haryo Wiratama jauh dari rumah besar kembali ke desa Karangwungu, Kabupaten Kulon Progo, di Yogyakarta, tempat kelahiran ayahnya. Begitu Haryo Wiratama tiba, kabar menyebar cepat bahwa beliau sakit dan pulang kampung, membuat keluarga besar, paman-paman, sepupu, para sesepuh, bahkan warga desa, keluar menyambut dengan membawa buah-buahan, tuak, dan ramuan jamu lama. Mereka duduk di pekarangan rumah desa, di bawah pohon mangga, sambil menggeleng sedih mengenang kebaikan Haryo Wiratama yang pernah memberi modal membuka ladang dan membangun SD Negeri Karangwungu. Lalu, mereka patungan uang, makanan, dan saran. Bu Rukmiyati menyarankan memanggil seorang tabib yang ramunya kuat bahkan melebihi obat rumah sakit. Sementara Bu Lestari Handayani menegaskan mereka tak boleh kehilangan Haryo Wiratama seperti ini, membuat Aisyah Maharani terharu dan heran melihat betapa banyak orang mencintai ayahnya sementara keluarganya sendiri berpaling. Keesokan harinya tabib itu datang. Pak Jaka Santoso, lelaki tinggi berkulit gelap dengan kapur putih di wajah dan tas panjang berisi akar serta botol jamu, masuk ke kamar kecil tempat Haryo Wiratama berbaring. Menatapnya lama lalu meminta berbicara berdua sehingga Aisyah Maharani mengangguk dan keluar. Pak Jaka Santoso duduk mendekat dan berkata ia melihat kekuatan di mata Haryo Wiratama karena ia tidak selemah cerita orang. Haryo Wiratama menghela napas dan mengaku ia tidak sakit. Membuat Pak Jaka Santoso terkejut saat Haryo Wiratama menegaskan dengan suara rendah namun mantap bahwa ia tidak mengidap kanker dan semua ini hanyalah rencana. Sebuah ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya ketika ia tak berdaya. Rahasia yang hanya diketahui Aditya Wibowo dan Dr. Surya Pranoto. Pak Jaka Santoso menatap dalam lalu tersenyum hormat menyebut Haryo Wiratama sangat bijak karena ingin melihat hati yang sesungguhnya. Haryo Wiratama menutup mata perlahan mengakui kini ia tahu. Dan Pak Jaka Santoso berkata penuh respek bahwa Haryo Wiratama bukan hanya orang kaya melainkan berhikmah, menggunakan bayangan kematian sebagai cermin hati. Haryo Wiratama mengangguk lelah berterima kasih sambil mengakui apa yang ia lihat melukai jiwanya. Lalu Pak Jaka Santoso menenangkan bahwa ia tidak sendiri karena masih ada satu anak yang sungguh mencintainya. Aisyah Maharani. Cahaya di kegelapannya. Di luar kamar Aisyah Maharani mondar-mandir di halaman menatap tas-tas jamu dengan jantung berdebar memohon kabar baik. Dan ketika Pak Jaka Santoso keluar ia berlari bertanya kondisi ayahnya. Mendapat senyum lembut bahwa ayahnya lebih kuat dari yang ia kira. Membuat Aisyah Maharani berharap ramuan sudah bekerja namun Pak Jaka Santoso tertawa pelan dan menepuk bahunya mengatakan agar ia terus melakukan apa yang ia lakukan karena cintanya sendiri sudah menyembuhkan. Aisyah Maharani bingung tetapi mengangguk berterima kasih. Kembali di rumah besar Jakarta. Bima Pradana mondar-mandir seperti singa terluka sambil memeriksa dokumen dan menggerutu bahwa perusahaan sekarat karena uang tak masuk dan investor menarik diri. Lalu ia menerobos ruang keluarga tempat Rati Sugiyarti dan Nadia Puspitasari menonton TV.
mendesak agar bertindak cepat sebelum perusahaan tutup total. Namun Rati Sugiyarti membentak agar berhenti menjual dan menutup saja lini fashion yang ia buka. Nadia Puspitasari mencibir menyarankan menjual mobilnya sendiri. Dan Bima Pradana menatapnya tajam dengan amarah yang membara. Rangga Maulana masuk dari luar sambil menanggapi dengan sinis dan tertawa pahit bahwa mereka tidak akan menjual apapun dan menyindir lebih baik menjual rumah milik Bima Pradana, membuat Bima Pradana melonjak marah dan menuding setidaknya ia berusaha menyelamatkan perusahaan sementara Rangga Maulana hanya diam. Namun Rangga Maulana menunjuk balik dengan keras bahwa justru Bima Pradana yang menghancurkan perusahaan sejak mengambil alih dengan menghamburkan uang dan pamer. Bima Pradana mengejek bahwa itu hanya karena iri sebagai anak sulung. Rangga Maulana berteriak menyebutnya gila, lalu mereka kembali saling menerjang sampai Nadia Puspitasari menjerit agar mereka berhenti karena akan merobohkan atap rumah. Sementara Rati Sugiyarti hanya berdiri lalu pergi perlahan karena lelah mendengar teriakan tanpa menyadari badai sesungguhnya baru akan datang. Di desa, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu Haryo Wiratama keluar dari gubuk kecil dengan bantuan Aisyah Maharani, kini tanpa kepura-puraan karena ia memang hanya lelah. Lelah oleh patah hati, bukan oleh penyakit, dan keluarga besar berkumpul. Bertepuk tangan bersyukur melihatnya membaik sambil berjanji terus berdoa. Seorang sesepuh menarik Aisyah Maharani ke samping dan berkata bahwa semangat ayahnya kuat dan dengan perawatan ia akan panjang umur. Membuat Aisyah Maharani tersenyum dengan mata basah berterima kasih. Malam itu Haryo Wiratama duduk di bawah bintang-bintang di kursi kayu beralas kain tebal. Menghirup aroma kayu bakar, mendengar suara jangkrik, dan merasakan ketenangan yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun hingga ia berbisik bahwa mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Senja di desa berubah jingga saat matahari tenggelam di balik pohon kelapa dan halaman rumah diliputi angin lembut. Haryo Wiratama duduk di bawah pohon mangga menatap tanah berdebu ketika Aisyah Maharani datang membawa semangkuk bubur ubi hangat dan memintanya makan karena sejak pagi belum menyentuh apapun. Haryo Wiratama menatapnya dengan mata lelah namun damai lalu meminta ia duduk karena ada kebenaran yang harus disampaikan. Aisyah Maharani bingung ketika Haryo Wiratama menggenggam tangannya dan mengaku semua yang terjadi. Penyakit, laporan dokter, batuk, dan kelemahan, hanyalah ujian karena ia tidak pernah sakit dan tidak mengidap kanker. Membuat Aisyah Maharani terperanjat saat Haryo Wiratama menjelaskan ia berpura-pura untuk mengetahui hati keluarga ketika ia tak lagi mampu memberi uang atau berdiri, ingin melihat siapa yang mengusap air matanya dan siapa yang berebut hartanya. Aisyah Maharani terdiam kaku ketika Haryo Wiratama mengangguk dan menegaskan bahwa hanya Aisyah Maharani yang setia, merawat, memandikan, bahkan membawanya pulang ke desa demi harapan kesembuhan. Semua itu membuatnya bangga. Dan Aisyah Maharani menutup mulutnya terkejut tak mampu berkata apa-apa. Malam itu juga Haryo Wiratama meminta para sesepuh dan keluarga besar berkumpul di bawah pohon besar, berdiri tanpa bantuan dan mengumumkan bahwa ia memiliki pengakuan penting, membuat para sesepuh dan sepupu saling berpandangan dengan heran. Haryo Wiratama menyatakan dengan suara tegas bahwa ia tidak pernah sakit dan tidak pernah mengidap kanker. Membuat semua orang terperangah ketika ia menjelaskan bahwa semua itu adalah rencana untuk menguji keluarganya agar ia tahu siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya mencintai hartanya. Para sesepuh terdiam menatapnya sementara Haryo Wiratama mengangkat tangan dan berkata kini ia sudah tahu. Lalu ia berterima kasih atas kebersamaan, cinta, dukungan, dan doa yang diberikan serta berjanji tak akan melupakannya. Kemudian ia berbalik perlahan dan menyebut secara khusus Aisyah Maharani, putri yang tetap berdiri di sisinya saat semua orang lain pergi. Membuat semua orang bertepuk tangan. Seorang sesepuh berdiri memuji kebijaksanaan Haryo Wiratama karena telah mengajarkan pelajaran besar tentang dunia yang penuh kepura-puraan. Sementara Bu Lestari Handayani menambahkan bahwa Aisyah Maharani adalah berkah yang patut diberkati lebih lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu Haryo Wiratama tersenyum. Keesokan paginya matahari terbit cerah ketika Aisyah Maharani membantu ayahnya mengepak tas kecil. Haryo Wiratama mengenakan baju batik yang bersih. Berjalan dengan langkah mantap dan tersenyum kepada semua orang di halaman. Saat mereka menuju mobil warga desa kembali berkumpul mengucapkan doa dan salam jalan. Membuat Haryo Wiratama melambaikan tangan sambil mengirim ciuman ketika mobil melaju perlahan di jalan Tanah Merah menuju Jakarta seakan sebuah mimpi. Begitu mobil memasuki gerbang rumah besar, para penjaga ternganga menyaksikan Haryo Wiratama turun dengan tubuh kuat tanpa batuk, tanpa pincang, benar-benar hidup dan kembali. Aisyah Maharani berdiri di sampingnya memegang tas sambil berkata lembut agar mereka masuk. Haryo Wiratama mengangguk mengatakan saatnya tiba. Namun kejutan sesungguhnya menunggu di dalam. Ketika Nadia Puspitasari yang sedang menatap ponsel membeku melihat ayahnya berdiri sehat lalu berlari memeluknya sambil menangis tak percaya. Rangga Maulana turun dari tangga melepas headphone dengan wajah kaget melihat ayahnya hidup dan kuat. Sementara Bima Pradana muncul membawa botol anggur yang terlepas dari tangannya dan pecah di lantai saat ia terbata menyadari ayahnya baik-baik saja. Haryo Wiratama menatap ketiga anaknya dengan senyum tipis dan menyapa singkat, dari dapur suara Ratih Sugiyarti terdengar menegur hingga ia berhenti terpaku di ruang keluarga melihat suaminya berdiri. Hampir roboh sambil berpegangan pada dinding dan tergagap menyebutnya sehat dan kuat. Aisyah Maharani berdiri bangga di sisi ayahnya menyambutnya pulang.
Haryo Wiratama mengangguk lalu berjalan lurus menuju kamar utama tanpa sepatah kata. Membuat rumah seketika senyap seperti tanah pemakaman. Semua mata tertuju pada Aisyah Maharani yang dibombardir pertanyaan oleh Nadia Puspitasari, Rangga Maulana, dan Bima Pradana. Sementara Rati Sugiyarti berbisik tak percaya seolah bermimpi. Dan Aisyah Maharani menjawab dingin namun tenang bahwa ia tidak melakukan keajaiban melainkan hanya memberi ayah mereka apa yang benar-benar dibutuhkan. Cinta, perhatian, dan kedamaian. Lalu menyuruh mereka bertanya langsung kepada Haryo Wiratama sebelum berbalik naik ke lantai atas meninggalkan mereka dalam kebingungan total. Larut malam Haryo Wiratama duduk sendiri di kamarnya, membuka laci di samping ranjang dan mengeluarkan sebuah perangkat hitam kecil yang ternyata adalah kamera CCTV. Haryo Wiratama membuka brankas rahasia di bawah ranjang dan mengeluarkan 2 kamera CCTV lagi. Lalu satu persatu ia menyambungkannya ke layar hingga tampil rekaman yang jernih tentang semua kejadian di kamar saat ia berpura-pura sakit. Semuanya terekam. Ia menarik napas panjang, mengangkat ponselnya, lalu menelepon Aditya Wibowo dan memintanya datang ke rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, besok pagi membawa semua dokumen yang pernah dititipkan karena sudah waktunya. Di lantai bawah keluarga duduk di ruang keluarga dalam sunyi yang berat, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Rangga Maulana menunduk, Nadia Puspitasari menggigit kuku, Bima Pradana mengepalkan kedua tangan, dan Rati Sugiyarti berdiri di sudut dengan tangan terlipat serta tatapan gelisah. Sementara Aditya Wibowo hadir dengan wajah tenang memegang map coklat. Lalu Haryo Wiratama masuk dengan langkah kuat dan mantap. Berdiri di tengah ruangan Mbak Singa, mengatakan ia sudah menjelaskan semuanya kepada Aditya Wibowo dan sekarang saatnya mengatakan kebenaran kepada mereka semua. Membuat semua menatap dengan mata membesar menahan napas ketika ia menegaskan ia tidak pernah mengidap kanker dan tidak pernah sakit karena semua itu hanyalah ujian. Ujian cinta, ujian loyalitas, ujian untuk menakar hati istri dan anak-anaknya. Ia berhenti sejenak menatap satu persatu dan berkata mereka telah menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Suaranya sedikit bergetar saat ia menyatakan hanya satu orang yang berdiri bersamanya dari awal sampai akhir dan merawatnya seperti anak sejati, yaitu Aisyah Maharani. Kemudian Haryo Wiratama menoleh tajam kepada Bima Pradana, Rangga Maulana, dan Nadia Puspitasari, mengingatkan bahwa ia telah memberi pendidikan terbaik, hidup mewah, kendaraan, perjalanan, perusahaan, semua. Namun saat mereka mengira ia akan mati, mereka tidak menunggu dan malah mulai membagi-bagi aset seolah ia sudah di dalam peti. Ia melangkah mendekati Bima Pradana dan menegur bahwa perusahaan dulu kuat namun Bima Pradana memecat pekerja loyal yang membangunnya bersama. Sama, menyingkirkan orang-orang yang berkorban bertahun-tahun seperti sampah, mengganti dengan teman-temannya, mengadakan pesta dengan uang perusahaan, menghancurkan apa yang ia bangun selama 40 tahun, bahkan menjual rumah serta SUV putih miliknya, membuat Bima Pradana menutup wajahnya diliputi malu. Lalu Haryo Wiratama berbalik kepada Rangga Maulana dan menegur keberaniannya menjual salah satu hotel mewah terbesar miliknya serta lahan paling berharga seperti mainan hanya karena ia tidak merasakan susahnya membangun. Namun ia bersyukur punya pengacara baik hati yaitu Aditya Wibowo yang diam-diam membelinya kembali demi melindungi warisan. Rangga Maulana jatuh berlutut sambil menangis memohon ampun. Tetapi Haryo Wiratama berkata dingin bahwa Hotel Surya Raya Jakarta dan lahan Lodge Utama, Bekasi, seharusnya menjadi warisan Rangga Maulana. Namun kini sudah terjual oleh tangannya sendiri dan uangnya sudah ia pegang. Maka gunakan itu dan carilah pekerjaan di luar karena ia tidak akan pernah menginjakan kaki di perusahaan lagi. Setelah itu Haryo Wiratama menoleh kepada Bima Pradana dan mengatakan hal yang sama bahwa uang perusahaan yang ia hamburkan serta rumah dan mobil yang ia jual adalah bagian warisannya sendiri yang sudah habis. Sehingga ia tidak punya apa-apa lagi dari ayahnya dan harus keluar dari perusahaan serta mencari jalan hidup sendiri. Membuat air mata jatuh dari mata Bima Pradana saat memohon. Namun Haryo Wiratama mengangkat tangan menyuruh cukup. Lalu ia menatap Nadia Puspitasari dan menegur bahwa ia juga ingin menjual lahan. Hanya gagal karena tidak memegang dokumen. Sehingga mulai hari itu ia tidak akan menerima apapun sampai ia membuktikan diri lewat tindakan. Barulah ia bisa dimaafkan dan mendapat bagian warisan, membuat Nadia Puspitasari berlutut menangis. Kemudian Haryo Wiratama menoleh perlahan kepada Rati Sugiyarti dan menegaskan bahwa setelah semua kenyamanan, cinta, dan kesetiaan yang ia berikan, Rati Sugiyarti justru sanggup membawa lelaki muda asing, Dion Pratama, masuk rumah dan tidur dengannya ketika ia berbaring berpura-pura sakit. Rati Sugiyarti mencoba bicara memanggil Haryo Wiratama dengan nada memohon. Tetapi Haryo Wiratama membentak bahwa ia bukan lagi sayangnya dan memerintahkan Rati Sugiyarti punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari rumahnya. Berkemas dan pergi karena ia tidak berutang apapun lagi, membuat Rati Sugiyarti ambruk ke lantai meraung meminta ampun. Namun Haryo Wiratama menoleh ke Aditya Wibowo dan memerintahkan memanggil Bagus Saputra beserta petugas keamanan agar Rati Sugiyarti keluar dengan damai tetapi untuk selamanya. Setelah itu Haryo Wiratama tersenyum tipis dan menggenggam tangan Aisyah Maharani. Lalu berkata kepada Aditya Wibowo bahwa inilah alasan ia dipanggil hari itu. Seluruh sisa asetnya, tanah, rumah, usaha,
Dan semua yang masih ia miliki, mulai saat itu menjadi milik Aisyah Maharani. Membuat anak-anak ternganga. Nadia Puspitasari membeku karena syok. Bima Pradana mencengkeram tepi sofa agar tidak limbung. Dan Rangga Maulana menangis tanpa suara. Sementara Haryo Wiratama melanjutkan bahwa Aisyah Maharani satu-satunya yang menunjukkan cinta, percaya padanya, dan menggendongnya seperti bayi ketika ia berpura-pura tak berdaya, sehingga ia kini menjadi satu-satunya pewaris kekayaannya. Kemudian Haryo Wiratama kembali menatap Aditya Wibowo dan memutuskan bahwa efektif saat itu juga Aisyah Maharani menjadi CEO baru Wiratama Group, memerintahkan agar semua karyawan dipanggil kembali terutama orang-orang setia yang dulu dipecat Bima Pradana, karena posisi mereka masih menunggu. Dan Aditya Wibowo menjawab dengan senyum bahwa semuanya sudah mulai dijalankan. 1 tahun kemudian perusahaan bangkit lagi lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Aisyah Maharani laba berlipat ganda, cabang baru dibuka, penghargaan berdatangan, para karyawan lama yang loyal kembali bekerja dengan gembira dan memanggilnya Madam Aisyah yang bijak. Sementara Haryo Wiratama duduk di kantornya dengan bangga dan damai menyaksikan putrinya memimpin rapat dewan direksi dengan percaya diri dan kebijaksanaan. Rangga Maulana dan Bima Pradana mencari pekerjaan di luar dan berusaha membangun ulang hidup mereka. Nadia Puspitasari terus berusaha membuktikan pada ayahnya bahwa ia sudah berubah. Sedangkan tentang Rati Sugiyarti tak ada lagi kabar. Namun Aisyah Maharani berdiri tegak, dihormati, dimuliakan, dan dicintai karena ketika ujian datang, ia lulus dengan gemilang.